hamba agama. Itu orang yang beragama minta ampun. Tapi dong nggak hamba agama. Maksudnya begini, dia melakukan semua hukum karena dia tahu bahwa dia harus melakukan itu hukum saja. Seringkali dia tertekan karena itu hukum. Jangan mencuri. Oh, dia tidak berani curi. Bukan karena dia tahu pencuri itu tidak baik. Berani pencuri tapi tangan karena potong. Bahaya itu. Woi, lebih lakukan. Berarti kau mati. Dia sesungguhnya tertekan. Mata, kalau dalam tradisi ini Yahudi ini, mata yang pakai untuk melalui orang itu, melalui itu bagian di luar NTT itu artinya apa lagi? Oh, intip, mengintip itu. Itu mata akan dicungkil. Wih, berat tuh kalau mata setiap kali lihat orang pu istri mata dicungkil. Ini kita pun mata hanya 2 ini. Kita pun mungkin cungkil berapa kali. Terakhir pakai kacamata sudah biar. Bayangkan itu, dia jadi hamba agama, melakukan hukum-hukum agama karena dia dalam ketakutan. Dia penuh dengan ketakutan. Dia melihat sebuah gambaran yang menakutkan dari neraka. Itu biasa terjadi kalau mau Paskah tuh. Orang bawa film Yesus diputar di kampung-kampung. Waktu putar habis itu dia bilang, "Bapak, wih, neraka tuh ngeri, yes." Jadi dia takut untuk hidup secara normal ini karena nanti ada penghukuman di neraka. Ini hamba agama dia pun apa. Kalau dia bilang di beta begitu, saya tidak pusing di neraka. Minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu juga tidak apa-apa. Kok kenapa? Saya kalau masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Tapi kalau saya masuk surga karena Tuhan Yesus itu mati bagi saya. Bukan karena ketakutan. Nah, pasti banyak kita ini ketakutan. Supaya kalau ada orang datang di saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya rasa saya ini manusia paling berdosa di dunia. Saya bilang begini, saya juga orang berdosa. Kita semua berdosa. Tapi kasih Allah yang besar itu lebih besar dari kita pun dosa, dia mengampuni kita. Itu luar biasa tuh. Daripada ini anak datang dia begini, Pak Pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa sudah. Betul-betul, lu pun muka berdosa. Lu muka berdosa. Lu kalau tidak bertobat, lu kaki tangan putus semua nanti. Ini bahasa apa ini? Akhirnya dia jadi hamba agama, terpaksa kelihatan baik. Sebenarnya dia tidak biasa doa makan, mas sudah karena semua tutup mata, dia tutup mata. Angkat muka begini, orang masih tutup mata, dia tutup ulang dia berdua. Hidup kepun tertekan lagi di situ. Karena hidup menjadi hamba agama saja, dan konteks itu pas dengan kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena banyak orang beragama tapi tidak beriman. Banyak orang punya agama tapi belum tentu beriman. Rantai salib dia berat 1,5 kilo. Tapi dia pun maki justru berbahaya. Jadi kalau masih bisa bangun itu, nah tolong kau berdoa sedikit. Ini bangun dan bangun langsung raba HP di mana? Terus anak-anak kasih tahu, Papa, kenapa? Papa pu HP supica. Hah? Susah ini orang loh. Berdoa. Apa yang terlalu penting kalau mau kasih tahu kita di HP? Doa. Kadang-kadang orang tidak berdoa, dong pun doa tulis di Facebook. Ya Tuhan, sertai kami di perjalanan. Yang like 27 orang. Tolong dulu. Bangun pagi foto. Padahal modal hanya 360. Karena siapa punya doa makan di pun kalimat ada 3. Pertama, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Kedua, kita bilang Tuhan terima kasih untuk orang yang telah mengerjakannya bagi kami. Yang ketiga, kita bilang Tuhan berkatilah orang-orang yang susah makan minum di mana-mana. Ini dia pun masalah. Kenapa? Kita berhadapan dengan makanan satu meja besar. Isi isi semua. Tapi kemudian kita bilang Tuhan, tolong urus orang susah dong karena saya mau makan kas habis yang ini semua. Itu dia pun masalah. Harusnya setiap kali tambah nasi itu doa baru kan? Di piring pertama kita akan berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Itu piring pertama. Masuk piring kedua,
Berdoa ulang. Lihat ulang Bapak itu nasi, berdoa ulang. Tuhan, sebenarnya ini orang susah punya, tapi saya ambil kok saya makan. Ini su tambah 3 kali lai, pulang masih bungkus lai. Tapi berdoa minta Tuhan urus orang susah. Jangan gemuk sendiri. Ingat orang lain. Kalau tidak jam 2, jam 3 orang ada tidur enak-enak, kita ada pakai jaket parasut kolali keliling seluruh kota Kupang. Tidak akan turun. Sampai kita tahu bahwa setiap berkat yang Tuhan kasih itu ada orang lain pembagian di situ. Supaya ketika kita berdoa kita bilang, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Tuhan berkati orang yang susah makan minum di sana, tapi pakai saya juga sebagai saluran berkat atas mereka. Semiskin-miskinnya orang Yahudi harus menemukan lagi satu orang yang lebih miskin dari dia supaya dia menolong itu orang. Semua orang harus menjadi berkat atas orang lain. Bukan hanya bertanda tangan, semua berhak menjadi berkat atas orang lain. Tidak boleh ada orang yang kelaparan, karena Tuhan ada kasih di gereja, di tempat. Anak muda, coba periksa apakah kita pun kehidupan memuliakan Tuhan Allah dalam hubungan-hubungan kita. Bayangkan malam minggu itu coba periksa dari Teddy sampai di Lasiana. Ini anak muda dong pacaran dong bisa masuk di dalam lubang, dong sembunyi di dalam lubang kepiting ini. Hei, rahasia negara apa yang terlalu sampai harus bawa omong di dalam lubang? Lama-lama kepiting dedek sembusung di sana. Apalagi yang maaf, yang nona-nona itu pakai celana apa? Umpan. Beta selalu sebut itu celana yang penuh dengan tanda tanya. Kita bertanda tanya apakah dia pakai di adik punya, atau karena ini dia pakai di celana dulu masih SD, atau karena dia orang susah jadi hanya bisa beli kain sepotong. Nah bayangkan, kira-kira dorang yang pacaran di dalam lubang kepiting sana memuliakan Tuhan kok tidak? Memuliakan Tuhan kok tidak? Memuliakan kok tidak? Tidak. Tahu dari mana? Dulu ketika orang telepon saya, telepon di rumah, halo, selamat, bisa bicara deh Yandi. Mbak tua bilang, aduh dia tidak ada. Tapi betul ini dia perumah kok. Saya pun bapak bilang, tidak. Ini saya perumah. Dia menumpang saya di saya perumah. Sakit di sini waktu dengar itu. Sakit. Satu saat beliau kerja dapur di bagian belakang untuk masak air. Bengkok-bengkok itu. Masa guru olahraga kerja rumah pasti bengkok. Saya pergi, saya bilang, Bapak kenapa tidak bisa lurus sedikit? Pintu di sini dan seterusnya. Beliau kasih lepas ini semua, terus beliau bilang begini, lu yang omong hebat-hebat itu lu rumah di mana? Saya juga pikiran dengar itu, omong su bagus tapi tidak ada sesuatu. Satu saat saya balas bab tua, tapi ini tidak dianjurkan. Saya beli motor 1 FU jadi dia agak begini. Saya parkir, Bapak naik. Beliau naik agak susah. Waktu di atas beliau bilang, kamu juga beli motor terlalu tinggi, kita naik susah. Saya berhenti, saya bilang, Bapak yang ngomong hebat-hebat, motor di mana? Anak yang umur 12 tahun, manusia berumur 12 tahun, dia adalah anak tahun. Dia sudah masuk dalam kategori dewasa. Mereka harus mempertanggungjawabkan banyak sekali hal, tahu banyak sekali hal, dan melakukan banyak sekali hal. Umur 12 tahun mesti sudah tahu banyak. Kita anak-anak sekarang ini umur 12 tahun, sekolah tidak tahu hitung isi. Tapi artis Korea punya tanggal lahir, pacar, makanan kesukaan, itu hafal semua.
Wih, bahaya. Ini anak umur 12 tahun yang di rumah seperti anak-anak. Tidur ini kaki angkat di tembok, ludah meleleh. Tapi di luar orang pacaran sama ke dewasa-dewasa 12 tahun. Betul kok? Pernah lihat anak-anak yang 12 tahun orang pacaran? Itu dong panggil papa, bibi, nenek. Aduh, kamu kira menikah nanti hanya istri papi, bibi, banyak orang sudah bertobat tapi tidak berbuah. Banyak orang bertobat tapi tidak berbuah. Orang yang tidak berbuah itu dia biasa cerita tentang masa lalu sah. Dia hanya piman mana cerita di pertobatan. Jadi satu tempat dia bangun bersaksi waktu tahun 1970. Pindah ke satu tempat saksi ulang itulah waktu tahun 1970. Ada orang baru satu datang dia bangun bersaksi lah waktu tahun 1970. Satu saat pas dia baru berdiri 1970 sudah. Di sini ada kok tidak? Faham apa dong itu? Karena hanya bertobat. Dia kira ini hanya soal masa lalu. Dengan Tuhan itu bukan hanya persoalan masa lalu, tapi persoalan hari ini dan persoalan ke depan. Paulus itu menjadi contoh yang luar biasa untuk bertobat itu. Paulus dulu orang yang hebat sekali. Tapi kemudian berjumpa dengan Yesus, dia bertobat, dan dari pertobatan itu dia berbuah. Untuk hidup baik, dia sudah hidup baik. Tapi sekarang berbuah itu belum. Akhirnya kerja tiap hari adalah buruh ini pengikut Kristus kau bunuh kau mati. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah berbuah. Sekarang saya mau tanya saudara, berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Berbuah tuh gampang kok susah? Susah kok gampang? Omong. Berbuah susah kok gampang kok susah? Banyak orang bilang gampang susah. Itu sesungguhnya tidak ada jawaban. Hari ini demi nama Tuhan Yesus saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa berbuah bagi Tuhan itu gampang saja. Gampang saja. Pak Pendeta, gampang bagaimana? Kalau saudara lihat buah itu ada pada dia punya ranting. Ranting yang berbuah itu asal dia melekat pada pohonnya. Buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang mau berbuah tapi tidak melekat kepada pohon. Itu dia pembuah buah plastik, tidak bisa dimakan. Ranting yang melekat pada pohon itu akan berbuah dengan sendiri. Ada seorang istri ingin sekali mempertahankan hidup rumah tangganya. Tiap hari dong bakalai. Terus istri ini cari seorang guru bijaksana. Bapak guru, ada ramuan kok tidak yang bisa membuat rumah tangga kami tetap aman, sentosa sepanjang masa? Bapak tua bilang ada. Tapi di ramuan agak sedikit susah ini. Apa itu Bapak? Ini agak susah. Apa itu? Ini ramuan ini salah satunya harus terdiri dari 3 helai kumis harimau. 3 helai kumis harimau. Mama bisa. Untuk keutuhan keluarga saya akan cari. Dia pergi ke hutan bawa daging. Harimau lari dari sana, datang disembunyi, dia agak lari. Makin dekat, sampai satu saat harimau ambil daging itu di tangannya. Hari berikutnya ketika dia bawa datang, harimau itu ambil daging di tangannya, dia permisi harimau, saya cabut ambil kumis 3. Jadi dia cabut ambil 3 kumis. Senang sekali dia lari cari itu Bapak guru. Bapak, sudah apa? Saya sudah bawa ini 3 kumis harimau. Kok? Iya, susah.
Susah, coba cerita. Dia cerita bagaimana rumitnya mendapat kumis harimau itu. Setelah dia cerita habis, bapak guru ini ambil itu 3 kumis harimau, kucak begini, buang di api. Ibu ini marah sekali. Bapak kira saya dapat gampang. Ini guru bijaksana bilang, ibu, saya heran deh ibu. Kenapa? Harimau yang begitu jahat saja, ibu bisa pelan-pelan kau cabut dia pun kumis. 3 lain malah. Tapi suami yang tiap hari kamu tidur sama-sama, tiap hari kamu bergumul bersama-sama, kamu bercerita bertahun-tahun, kamu berbagi kasih bersama-sama, lantas untuk cari tahu dia pun baik, karena lu tanya saya. Saya tidak nikah dengan kau pun suami. Betul lah. Harusnya yang tahu pasangannya adalah dia sendiri. Amin. Bayangkan kalau yang lebih tahu dia pun suami, tetangga pun. Ketika Adam kesepian di Taman Eden, Tuhan memberinya hanya seorang istri untuk menjawab kesepian itu. Hanya seorang istri. Bukan 10 sahabat. Ketika Adam kesepian di Taman Eden, Tuhan memberinya hanya seorang istri dan bukan 10 sahabat. Sebab ada banyak suami duduk-duduk dan istri pemalas, dia bilang, mama tunggu kau bercerita dengan kawan dong dulu mama. Pi kawin dengan kawan dong sa. Terus pulang. Istri juga harus bisa menjadi kawan yang baik. Supaya dia pun suami kerasan. Waktu Nuh kasih naik ini apa? Hewan-hewan di atas bahtera itu. Bagaimana dia kasih naik berpasang-pasangan. Gajah dia tahu. Ini gajah mai, ini gajah laki. Kucing mai, kucing laki. Kalau kutu pak, bagaimana dia tahu kutu mai, kutu? Gampang, tidak gampang. Kau itu barang belum datang sendiri menurut Alkitab. Pertanyaan menjadi tidak penting. Kenapa? Karena di dalam perjalanannya kita menemukan jawaban, bukan pertanyaan. Nuh, buat bahtera. Dia tidak bertanya, dia kerja. Padahal harusnya dia bertanya, kau laut di mana? Dia tanya, dia kerja. Nuh, bikin kamar-kamar Dia bilang, aduh, siapa mau masuk? Kebetulan 8 orang. Bikin tingkat 3. Dia tidak tanya, kerja. Nanti air hujan datang banyak semua, banjir besar, baru dia bilang, sekarang saya mengerti. Untung saya bikin bahtera, kalau tidak mau kuat berenang. Waktu itu, waktu air bah datang, jangan bilang, lu timur toh. Tidak bisa. Semua orang tidak bisa berenang waktu itu. Tidak pakai dia suku apa. Dia mengerti. Waktu kasih masuk ada tingkat-tingkat, baru dia sadar. Betul, untung baik ada tingkat. Bayangkan kalau dia hanya 1 los rata saja, baru nupu istri di sebelah babi 1, kucing 1. Waduh, sangat tidak nyaman dia pun hidup. Perjalanannya dia menemukan jawaban, padahal dia punya alasan bertanya. Kenapa kamar-kamar? Dia tidak tanya. Nanti setelah dia suka masuk singa, harimau, bebek, lebah, baru dia memuji Tuhan. Untung baik saya tidak satu kamar dengan lebah. Saya satu kamar dengan lebah, keluar bangka-bangka ini semua.